Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kelari, kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 dan kelas 8 SMP Negeri 4 Kelari, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru Wali kelas yang hadir hari ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang sosialisasi metode pembelajaran masa pandemi COVID-19 SMP Negeri 4 Kelari tahun pelajaran 2020-2021. Disampaikan hari ini tanggal 18 Juli 2020. Perkenalkan, saya Dewi Fitrianti sebagai pembantu kepala sekolah bidang kurikulum akan memberikan sedikit pemaparan tentang rencana atau program kurikulum tentang pembelajaran masa pandemi COVID-19 dalam waktu 6 bulan ke depan atau 1 semester ke depan, sampai bulan Desember insya Allah. Mengapa harus kami sampaikan supaya Bapak Ibu semua paham kondisi pembelajaran yang terjadi di sekolah tempat Bapak Ibu menitipkan putra-putrinya untuk belajar bersama kami. Nah, yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang dilakukan itu jarak jauh, dari sekolah di rumah. Ya, sekolah di rumah. Tidak di sekolah, tapi jarak jauh. Ya, kenapa? Pembelajaran jarak jauh ini atau belajar dari rumah atau learn from home itu ada surat edarannya dari Kemdikbud nomor 4 tahun 2020 dan surat edaran Sekjen Sekretaris Jenderal nomor 15 tahun 2020. Ini mengenai tentang usaha untuk memutus mata rantai penyebaran COVID dan untuk keselamatan putra-putri Bapak Ibu semua. Oke. Seperti apa? Yaitu pembelajaran virtual. Ya. Bagaimana pembelajaran virtual itu? Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Pembelajaran virtual adalah kita tatap muka, tetapi tidak secara langsung, tapi melalui media. Seperti sekarang, saat ini Bapak Ibu melihat saya di video ini secara tidak langsung secara tidak langsung bertemu dengan saya, tetapi tidak langsung menggunakan media, yaitu media internet. Ya, bisa melalui bantuan handphone atau laptop atau jaringan internet yang menggunakan jaringan internet. Selanjutnya seperti apa? Yaitu pembelajaran daring. Sebenarnya pembelajaran daring itu adalah akronim dari pembelajaran dalam jaringan. Ya, pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan learning management system. Mengapa kita harus melaksanakan pembelajaran daring? Ya, mengapa? Sudah bisa Bapak jawab, Bapak Ibu jawab ya, pertanyaannya kenapa? Yang jelas, nah sebenarnya hanya satu alasan kuat. Kita terpaksa harus melaksanakan pembelajaran melalui daring, yaitu pembelajaran langsung tatap muka di kelas masih dilarang karena masih sedang melawan wabah COVID-19. Tetapi pembelajaran harus tetap berjalan. Intinya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya. Selanjutnya, tugas siswa dalam pembelajaran moda daring. Pertama, siswa belajar melalui daring dengan cara mengakses materi
yang diberikan melalui link yang diberikan oleh guru melalui WhatsApp, ya. Nanti setiap wali kelas itu akan membuat grup WhatsApp yang isinya itu siswa semua atau orang tua semua dan ada wali kelas. Kemudian bisa juga guru mata pelajaran dimasukkan ke dalam grup WhatsApp itu. Ya, dari kelas 9A sampai kelas 9K, kelas 8A sampai 8K. Itu masing-masing punya grupnya. Ya. Kedua, siswa mengerjakan tugas dan menyerahkan hasil tugasnya sesuai arahan gurunya masing-masing. Kan di sini gurunya banyak, Bu. Ada si A, si B, punya cara-cara sendiri. Moda daring apa yang digunakan beliau-beliau itu? Ikuti saja, ya. Kemudian, mengikuti ujian, ulangan daring yang sudah disiapkan oleh guru. Nanti kami membuat soal dimasukkan ke dalam link itu dan diakses oleh siswa. Jadi tidak ada itu ulangan menggunakan kertas lagi. Langsung link ke internet, ya. Selanjutnya, siswa mengakses materi ataupun ulangan dapat melalui smartphone atau handphone Android ataupun komputer atau laptop yang tersambung ke internet, ya. Ini internetnya dikasih tanda tebal, cetak tebal, itu maksudnya apa? Harus ada kuota, ya, kuota. Jadi memanage ulang kebutuhan untuk jajan, untuk transportasi, dan akhirnya dialihkan kepada internet untuk belajar, bukan untuk yang lain. Selanjutnya, fasilitas yang disediakan oleh siswa. Handphone Android yang ada berisi aplikasi WhatsApp, browser Chrome, Mozilla, Safari, atau aplikasi browser yang lain. Ya, kalau biasa mah bah Google, anak-anak sekarang itu coba cari di bah Google. Berarti itu namanya browser, ya, browser. Pakai Chrome, atau Mozilla atau Firefox atau Safari atau aplikasi browser lainnya. Kemudian kuota atau paket internet yang dapat browsing dan chatting. Jadi beli paket itu bukan hanya, kalau biasa tuh hanya untuk chattingan sama temen gitu ya, tidak. Nah itu tidak, hanya itu sekarang. Jadi harus ada paket internetnya, ya. Jadi kita harus mengencangkan ikat pinggang. Saya juga punya keponakan SD, dia juga sama gitu, harus buka internet, tugasnya dikerjakan, di-download dan lain-lain, dan harus dikumpulkan, dikirim lagi, di-upload lagi ke gurunya melalui internet juga. Nah itu yang harus disiapkan, ya. Jadi benar-benar ya sungguh merepotkan, tapi itu tuntutan buat kita, ya. Karena zamannya sudah berbeda, apalagi masa sekarang. Selanjutnya, jika mempunyai jalur internet IndiHome di rumah masing-masing itu lebih bagus dan tidak perlu mengisi kuota. Itu yang baik. Kemudian, kuota tidak boleh atau dilarang dipakai main game, ya, atau game online. Tolong direm dulu, ya. Bapak Ibu tolong awasi putra-putrinya supaya tidak main game online. Dikhawatirkan ketika belajar, ketika Bapak Ibu ngasih dana untuk beli paket kuota itu internet, mereka gunakan untuk main game. Ya, jadi tolong dijaga pengawasannya lebih ketat supaya dia membeli kuota itu bukan untuk main game tapi untuk khusus belajar saja. Ya, cek recheck, ya. Jadi perlu pengawasan di rumah tuh sangat ketat seperti itu. Nah, selanjutnya ini diagram alur pembelajarannya seperti apa. Ini ya Bapak Ibu. Pertama, ini guru, ya. Guru itu memasukkan materi, ya, absensi, soal ujian itu ke internet. Ini yang tengah internet. Nah, kemudian setelah disimpan di internet semuanya, materi bukunya misalnya, itu guru akan memberitahukan kepada siswa, pada seluruh siswa. Tapi melalui apa?
WA ya. Link itu tadi ya materi ini, materi yang dimasukkan ke dalam internet itu disimpan dalam berupa link, video, PowerPoint, buku itu dimasukkan ke sini. Nanti hasil yang diberikan itu bukan buku tapi link di internet, bisa YouTube, bisa blog ya, bisa artikel, nanti diberikan ke siapa? Pada siswa. Kemudian oleh siswa bagaimana? Siswa itu mengakses apa sih yang dikasih guru gitu. Materi apa sih yang disampaikan di link itu diklik. Ini disampaikan biasanya dalam WA, di grup WA kelas tadi. Oh ini, oh setelah diklik, oh buka ini, oh tugasnya ini A, B, C, D, gitu ya. Kemudian siswa mengerjakan, ya. Kemudian setelah itu dikumpulkan, ya. Pengumpulan tugas kepada guru dan itu harus dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan itu dia tidak akan mendapat nilai. Guru tidak akan tahu, oh si A kenapa nggak ngerjain? Kenapa? Ada alasan apa? Kan? Tolong dikemukakan kepada wali kelasnya. Kenapa? Itu alurnya demikian ya. Setelah itu, nah bagaimana jika tidak mempunyai handphone Android atau HP-nya tidak bisa internetan? Siswa tersebut mencari info ke temannya yang satu sekolah dengannya yang punya handphone Android sesering mungkin. Jangan cari infonya ke teman yang beda sekolah. Ya, beda sekolah ya. Apalagi beda. SMP nanya ke SD, itu nggak nyambung sekali. Nah, kemudian yang kedua, belajar bareng dengan teman yang mempunyai HP Android. Maksudnya belajar kelompok. Tapi belajar kelompoknya itu tidak boleh lebih dari 5 orang. Berkumpul bersama tuh lama-lama tuh tak boleh ya. Aturannya seperti itu. Belajar bareng dengan teman yang mempunyai handphone. Jadi di satu titik si A punya handphone, siswa itu. Kemudian ada siswa lain, siswa B, C, D, di dekat rumah si A itu tidak punya handphone. Otomatis, nah dia yang B, C, D itu menghampiri kemana ke yang A ini. Jadi sekelompok gitu belajarnya bareng dengan satu handphone si A. Bareng-bareng gitu ya. Gitu. Terus selanjutnya yang mempunyai handphone Android, tolong membantu siswa atau teman yang tidak ada handphone Android, mengajak, memberitahu. Kamu ini ada tugas dari pelajaran ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika, diajak, diberitahu, diinfokan, ada tugas ini, ayo kita belajar. Gitu. Jadi ada karakter saling mengingatkan, tolong menolong ya, kolaborasi, bukan saling contek-mencontek, tapi ngasih tahu, diskusi gitu. Ini ada tugas, kamu paham gak? Kita belajar bareng, biar kita sama-sama belajar dan paham gitu. Seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Jadi harus gesit gitu ya, serba gesit sekarang ini. Selanjutnya bagaimana jika ketika ada proses belajar ada gangguan, misalnya HP untuk belajar dibawa orang tua. Nah ini yang kemarin terjadi dari bulan bulan Maret sampai kemarin kenaikan kelas tuh, ini tidak hanya di kami, tapi di sekolah lain pun sama. Dikarenakan materi pelajaran itu ada disimpan di blog atau di YouTube yang tidak live streaming atau melakukan siaran langsung, jadi tidak jadi masalah jika dibuka atau dipelajari ketika HP-nya sudah ada atau sudah dapat mengakses internet ya. Kemudian solusi yang lain, bahkan jika belum mengerti bisa dibuka atau diputar berkali-kali tanpa batas. Misalnya belum paham, kok aku belum ngerti ya pelajaran ini, buka lagi, sampai dia benar-benar paham. Oh ini gitu belajar. Jadi aku. Tetapi tidak boleh ditunda-tunda untuk mempelajarinya karena kalau diundur-undur materinya akan semakin menumpuk banyak ya. Nanti dia stres juga kalau
aduh hoream males engkewe nah gitu kan. Kadang anak suka gitu. Tolong di apa ya, diperketat gitu. Oke. Pembelajaran aktif melalui daring. Seperti apa? Harapan saya, walaupun kita belajarnya daring ya, dalam jaringan itu pembelajaran aktif tetap ada. Ada cirinya pembelajaran aktif itu. Pertama itu melakukan atau doing, mengalami, mengamati. Mengamati sesuatu, ada interaksi dan ada dialog dalam dirinya dan ada refleksi yang terpenting. Saya melakukan. Melakukan misalnya. Melakukan apa? Ya, pertama mengamati. Mengamati suatu benda misalnya, mengamati foto, ya. Kemudian dia menanyakan apa sih isi foto itu? Nah, itu kan berinteraksi dengan dirinya atau berinteraksi dengan guru, kenapa foto itu ditampilkan? Nah, itu kan interaksi. Kemudian ada dialog, kenapa sih kita ngeliatin foto itu, misalnya fotonya foto makanan atau foto hewan atau foto lukisan. Nah, apa sih artinya? Kenapa sih? Nah, itu kan pertanyaan dalam diri sendiri walaupun jauh dengan gurunya atau gurunya dalam jaringan itu. Kemudian ada refleksi. Kenapa sih kita harus belajar itu? Apa sih manfaatnya buat kita, buat saya gitu sebagai siswa belajar itu? Apa sih buat hidup saya sehari-hari manfaatnya gitu? Nah, itu refleksi namanya. Dan itu diharapkan walaupun dalam situasi daring diupayakan siswa tetap ada interaksi dengan sumber belajar atau pembelajaran aktif tadi. Mengalami, mengamati, interaksi, dialog, dan refleksi itu tetap ada, muncul. Jadi tidak pasif gitu, udah saja baca buku selesai titik, tidak ada mengamati apa, tidak ada yang nggak bisa, itu bukan belajar namanya. Ya, belajar itu adalah mengalami berinteraksi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Seperti itu ya. Selanjutnya kami punya akronim ya tentang pembelajaran aktif itu seperti mikir ya. Mikir itu menggunakan apa? Otak ya. Otak itu digunakan untuk berpikir. Tapi di sini adalah akronim mengalami. Nah, ini mengalami ya, M-nya ini tanda merah itu mikir ya. M mengalami. Mengalami itu apa? Kayak mengamati, melihat, mengukur ya, doing gitu, melakukan gitu ya. Kemudian berinteraksi, dia memegang penggaris, memegang pensil, kemudian memegang buku, memegang benda. Nah, ini berinteraksi atau bisa berinteraksi di WA, berinteraksi dengan gurunya, berinteraksi dengan temannya di WA tentang materi, bukan yang lain-lain gitu ya, misalnya seperti itu. Kemudian setelah dia berinteraksi, kemudian dia bertanya, mengkomunikasikan hasilnya. Hasil belajar dari interaksi itu apa? Dikomunikasikan kepada gurunya atau kepada temannya atau berupa tulisan. Nah, kemudian setelah dikomunikasikan, R-nya itu adalah refleksi. Memikirkan apa yang sudah saya pelajari dan apa manfaatnya dan karakter apa yang akan membuat saya menjadi lebih baik dari belajar itu. Ya, oke. Selanjutnya, macam-macam aplikasi ini banyak sekali ya. Beberapa pusat pembelajaran atau pemerintah pun sudah menyarankan ya untuk belajar menggunakan aplikasi yang berbasis internet. Contohnya Ruang Guru, ini sudah banyak dan sudah masuk TV ya. Siapa artisnya itu yang muncul, Iqbal itu ya. Genius, kemudian Kuiper, Ruang Rumah Belajar, kemudian Kelas Pintar dan lainnya banyak sekali. Ada Microsoft Office ya, ada Google for Education, kemudian ada video conference. Kita bisa menggunakan aplikasi ini dengan banyak sekali di YouTube tutorialnya. Bagi guru dan siswa, orang tua juga bisa melihat tutorial-tutorial menggunakan aplikasi-aplikasi ini. Nah, yang kita gunakan, guru-guru di sini menggunakan Google for Education. Pertama yaitu Google Classroom. Ini ada tutorialnya ya. Tutorialnya banyak sekali, tutorial menggunakan Google Classroom di internet. Banyak sekali.
internet. Kemudian Google Meet itu untuk pertemuan video conference, seminar, atau mengajar tatap muka seperti ini ya, video seperti ini. Siswanya mengamati saya sedang memberikan materi, mendengarkan, kemudian bisa bertanya, bisa mengajukan pertanyaan tentang materi yang diajarkan. Saat itu juga ya, Google Meet itu namanya. Kemudian ini ada Google Form. Ini bisa untuk absensi kehadiran atau ulangan atau pemberian materi pelajaran. Itu yang Google for Education. Kemudian ada lagi video conference. Video conference itu bisa menggunakan Webex, aplikasi Webex ya. Dan satu lagi ada sebenarnya Zoom. Nanti guru-guru juga di sini akan menggunakan Webex, tutorial Webex ya, aplikasi Webex yang sama seperti ini ada. Ini saya menggunakan Webex, aplikasi Webex untuk menyampaikan materi ini. Ada saya paparannya, ada muka saya, dan ada materi yang disampaikan. Dan siswa bisa melakukan chatting atau bertanya langsung by mikrofon dan speaker, itu bisa dilakukan. Baik, seperti itu Bapak Ibu, untuk sosialisasi pembelajaran daring, dan untuk selanjutnya bisa diajukan pertanyaan, boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.